Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM B.1.06.031. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran tentang kelainan pendarahan atau kelainan menstruasi dengan mata kuliah Biologi Reproduksi dan dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas kelainan pendarahan. Kelainan menstruasi bisa berupa kelainan pendarahan atau kelainan pada volume darah yang normalnya itu 40-60 mm. Nah, kelainan pendarahan kali ini saya akan membahas hipermenorrea dan hipomenorrea. Pada video yang akan saya buat ini, kita akan membahas apa sih itu hipermenorrea dan hipomenorrea, apa sih penyebab hipomenorrea dan hipermenorrea, apa gejala hipomenorrea dan hipermenorrea, dan kapan kita harus memeriksa kesehatan kita. Nah, saya akan membahas yang pertama itu hipermenorrea. Apa sih itu hipermenorrea? Hipermenorrea adalah kondisi pendarahan lebih banyak dari volume normal. Kita memang tidak bisa mengukur volume darah dengan alat ukur, tetapi kita dapat mendeteksinya dari pembalut yang kita pakai dalam sehari. Nah, apa sih penyebab dari hipermenorrea ini? Penyebab hipermenorrea diantaranya yang pertama, kanker endometrium. Yang kedua, peradangan atau infeksi pada vagina, serviks, dan organ panggul. Yang ketiga ini kondisi tiroid. Yang keempat, obat pengencer darah, penyakit hati, ginjal, dan darah. Yang kelima, itu kelainan genetik. Yang keenam, ketidakseimbangan hormon, dan ketujuh, polip atau pertumbuhan kecil di dinding uterus atau serviks, dan kedelapan itu efek samping dari alat kontrasepsi. Itu semua merupakan penyebab dari hipermenorrea ini. Selanjutnya kita masuk pada gejala. Nah, apa saja sih gejala dari hipermenorrea ini? Nah, teman-teman, perlu diketahui gejala dari hipermenorrea ini pertama, aliran darah yang keluar itu lebih banyak. Yang kedua, periode menstruasi ini berlangsung lebih dari 7 hari. Dan meliputi pembekuan darah besar. Menstruasi yang berlebihan akan menyebabkan anemia yang memberikan gejala seperti wajah pucat, lemas, kelelahan, dan sesak napas. Nah, kapan kita harus memeriksa kesehatan kita? Kita harus segera konsultasikan ke dokter apabila kita mengalami gejala dari yang saya sebutkan tadi. Apalagi gejalanya itu bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Dan jika selama menstruasi kita mengalami pusing ketika berdiri, nyeri perut, mual dan muntah, maka ini harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan supaya tahu perkembangan kondisi dan cara mengatasinya itu bagaimana. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelainan pendarahan hipomenorrea. Ini kebalikan dari pendarahan hipermenorrea. Pendarahan hipomenorrea ini adalah pendarahan haid yang lebih sedikit dari biasanya, yaitu terjadinya pendarahan menstruasi yang lebih sedikit dari volume darah normalnya dan kurang dari 3 hari. Kelainan ini, siklus menstruasinya itu tetap teratur dan sesuai jadwal menstruasi. Hanya saja pada kelainan ini darah itu yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Next, kita lanjut, apa sih penyebab dari kelainan pendarahan hipomenorrea ini? Di antaranya itu pertama, umur. Banyak atau sedikitnya darah yang keluar itu dipengaruhi oleh umur. Contohnya pada remaja, menstruasi cenderung lebih sedikit. Nah, jika sudah memasuki usia menopause, kita tidak lagi mengalami hipomenorrea, tetapi siklus menstruasi kita ini sudah tidak teratur. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan dari kedua kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan hormon. Yang ketiga, penyebab dari hipomenorrea ini yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Efek samping dari alat kontrasepsi. Ketiga itu hamil. Yang keempat, berat badan. Nah, berat badan juga merupakan salah satu penyebab hipomenorrea ini.
Berat badan dan lemak dapat mempengaruhi menstruasi karena hormon yang bekerja secara tidak normal, dan kurangnya berat badan juga bisa memunculkan kondisi ini. Next, stres juga dapat mempengaruhi pada menstruasi, dapat berdampak pada menstruasi karena otak dapat mengubah hormon pada siklus haid. Nah, kita lanjut ke gejala hipomenorrea. Biasanya wanita yang akan mengalami hipomenorrea akan muncul gejala seperti siklusnya datang lebih cepat, lebih sedikit memerlukan pembalut. Pada hari pertama dan kedua, darah yang keluar lebih sedikit dari biasanya, dan darah yang keluar itu berupa bercak atau flek darah. Nah, kapan kita harus memeriksa kesehatan kita? Teman-teman, walaupun hipomenorrea ini tidak berbahaya, pendarahan menstruasi yang sedikit dan sering terjadi ini merupakan menjadi pertanda bahwa ada masalah pada tubuh Anda. Dan oleh karena itu, apabila Anda mengalami gejala seperti tidak menstruasi selama 3 kali, tidak hamil, dan menstruasinya itu siklusnya tidak teratur, dan juga merasakan sakit ketika haid, ini perlu segera konsultasi ke dokter supaya kita mengetahui penyebab dan cara mengatasinya. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pembelajaran saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pembelajaran saya tentang kelainan pendarahan hipomenorrea dan hipermenorrea. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi